Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas masalah mandi wajib. Di sana ada sesuatu yang sangat penting kita ketahui bersama, yaitu ketika suami istri berhubungan intim, lalu mereka mandi. Ketika selesai mandi wajib, ternyata ada sisa mani yang keluar. Maksudnya keluar lagi sisa mani pada alat kelaminnya. Padahal dia sudah mandi wajib. Apakah dia wajib mandi lagi? Apakah cukup dengan sekali mandi? Nah, disinilah yang perlu kita ketahui bersama, bahwa dia itu bila keluar mani kali yang kedua itu bukan karena berhubungan lagi, tapi karena sisa yang tertinggal. Beda kalau dia keluar mani berhubungan kali yang kedua. Tapi ini enggak. Dia berhubungan cuma sekali, lalu keluar mani, lalu mandi, lalu keluar sisanya mani. Sisa. Nah, disinilah dia itu berarti dalam hukum fikih dia tidak wajib mandi lagi. Dikarenakan sudah mandi yang pertama tadi, sudah mandi wajib. Tidak wajib mandi lagi karena itu sisanya. Dikarenakan pun dia sisanya keluar waktu ketika mengangkat alat-alat berat misalnya. Begitu dia mandi wajib, dia langsung bekerja, keluarlah sisanya. Nah, disitulah maksudnya tidak wajib mandi lagi. Jadi cukup sekali mandinya. Nah, sekarang ada lagi masalah yang lain. Seseorang bermimpi ihtilam, bermimpi basah, atau bermimpi bahasa anak muda-mudi, mimpi ke surga. Bertemu, kalau yang laki-laki bertemu bidadari, kalau yang perempuan bertemu sang pangeran. Jadi ketika bermimpi tersebut, lalu dia keluar mani ketika terbangun nanti. Ketika terbangun nanti, dia melihat ada mani pada dirinya, keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan, berarti dia wajib mandi. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga tidak bermimpi. Dia tidak bermimpi, tapi mani keluar, wajib mandi juga. Karena penyebab wajib mandi itu keluar mani, bukan karena sebab bermimpi. Bermimpi itu ada yang keluar mani, ada yang tidak. Nah, intinya kalau dia keluar mani, walaupun tidak tahu mimpi apa semalam, tetap wajib mandi. Itu mimpi yang tidak bersyahwat, wajib juga mandi karena keluar mani. Ada juga yang mimpi seseorang itu, ada juga yang tidak mimpi sekali, tidak ada tanda-tanda sama sekali, tidurnya semalam, tiba-tiba paginya ada mani, keluar mani. Ada yang seperti itu, apakah dia juga wajib mandi? Iya, tetap wajib mandi. Karena keluar mani, walaupun dia tidak tahu apa-apa semalam, mimpi tidak, menghayal tidak, tapi sudah keluar mani. Oleh karena itu, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab-penyebab
wajib mandi. Supaya kita tidak menjadi ragu-ragu atau syok dalam sesuatu bidang tersebut. Jadi apa saja yang menyebabkan wajib mandi itu? Yang pertama, wajib mandi bagi si mayat. Orang meninggal, wajib mandi. Apakah dia yang wajib mandi sendiri? Bukan, maksudnya dimandikan. Berarti dia wajib mandi. Si mayat wajib mandi. Kemudian yang kedua, si perempuan yang haid, datang bulan, setelah putus haidnya wajib mandi. Bukan lagi haid mandinya, mandi wajib. Kalau mandi ketika haid itu mandi biasa. Sekarang sesudah putus haid, wajib mandi dia. Tetap niat seperti biasa, niat mandi. Niat mandi itu mudah. Kadang ada yang belum paham, kita kasih tahu sekali lagi. Niat mandi itu mudah. Baik niat itu mandi khususan mandi haid, boleh juga sekalian umum kita niat saja aku mengangkatkan hadas yang besar, masuklah semua. Haid, junub, wiladah, nifas, masuk semua. Dengan niatnya saja aku mengangkat hadas yang besar. Bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'al badani lillahi ta'ala. Jangan pakai Allahu Akbar. Itu enggak ada. Itu di salat. Enggak ada yang salat yang ujungnya memakai Allahu Akbar, enggak ada. Lillahi ta'ala saja. Nah, kalau bahasa Indonesianya nawaitu saja aku mengangkatkan hadas yang besar di sekalian tubuhku karena Allah Ta'ala. Nah, mudah. Kalau niat haid, mandi haid, itu juga boleh juga. Kalau dikhususkan mandi haid, boleh juga. Saja aku mengangkatkan, saja aku mandi haid, fardu atasku karena Allah Ta'ala, boleh. Nah, gitu juga nifas, kayak gitu juga. Jadi tidak mesti dengan bahasa Arab. Niatnya itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Niat mandi itu boleh dengan bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa semua yang kalian mengerti. Yang mengerti. Nah, cukup niat saja di dalam hati. Sambil menyiram air pelan-pelan. Nah, sambil menyiram air ya, kalau mengamalkan sunat jangan di kepala dulu, ya di bahu dulu. Ataupun di bawah setengah dulu. Supaya jangan terkejut badan kita kena air. Nah, ada satu pendapat mengatakan bisa jadi penyakit kalau kita mulai dari kepala dulu, menyiram airnya dari atas dulu, dari kepala dulu. Ada yang mengatakan bisa menyebabkan cepat datangnya penyakit. Tidak semuanya. Ada juga yang tahan tubuhnya, staminanya kuat. Tapi lebih baik amalkan aja yang sunat-sunat. Yang sunatnya kan sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Nah, siram air sebelah kanan dulu. Kemudian sebelah depan, kanan depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kemudian baru ke atas. Ya, waktu siram air itu, disitulah kita niat nawaitu, bahasa Indonesia saja aku mengangkatkan hadas yang besar. Niat, sekali aja niat cukup. Ingat jangan niat lain, mandinya lain. Maksudnya tidak berbarengan. Tidak beriringan. Niatnya sebelum disiram air, niatnya begini misalnya. Gayung masih di sana, air masih di gayung. Lalu dia niat
saja aku mandi, baru diambil air. Nah, itu salah. Bagaimana juga ambil gayung, ambil air, sekalian siram, sekalian niat. Ya, beserta. Jangan pisah-pisah. Nah, disitulah maksudnya niatnya sekali ketika menyertai. Seperti salat juga. Menyertai niatnya ketika takbiratul ihram. Nah, jadi ada yang mengatakan niat mandi itu wajib beserta sampai meratakan tubuhnya, sampai sekalian basah tubuhnya. Nah, itu boleh sunat. Sunat hukumnya niat dari awal sampai air rata ke seluruh tubuh, sampai berapa gayung, misalnya dia mandi 10 gayung, baru rata semua. Ketika 10 gayung itu dia niat selalu, boleh. Sunat bahkan. Nah, yang wajib cuma sekali niatnya. Saja aku mengangkatkan hadas besar sekali ketika mau menyiramkan air, beserta menyiramkan air itu cukup sekali. Yang sunat tambahannya ke depannya itu ditambah sendiri. Itu sunat. Karena kenapa sunat? Dikarenakan dia fokus. Setiap dia mau menyiram air yang kedua, ketiga, dia selalu niat. Sehingga dia dikategorikan kepada fokus dalam mandi wajib. Sadar dia mana yang belum basah, mana yang belum tembus air. Kadang-kadang ada lengket sesuatu, sisi ikan, lem, ataupun inai-inai yang murahan yang modal nempel seperti cat. Ada inai-inai seperti cat. Hati-hati. Ya, jangan sampai salah membeli ataupun salah dalam memahami itu tembus atau tidak tembusnya air. Ada lagi yang rambut model cat. Nah, ada di cat kuning, cat merah, macam-macam sekarang. Jadi kalau itu airnya tidak tembus, ya tanggunglah kalian tuh. Nah, kalau mandi wajibnya tidak diterima, tidak sah, hati-hati. Makanya jangan terlalu ikut-ikutan model, tapi kalian ketinggalan ilmu, ketinggalan dalam hal beribadah. Baiklah. Jadi kita lanjutkan. Setelah mandi tadi, kembali kepada yang mewajibkan mandi. Yang pertama tadi mandi mayat, kedua sebab datangnya haid, kemudian yang ketiga sebab datangnya nifas bagi perempuan juga, kemudian dengan sebab datang wiladah, yang keempat wiladah, kemudian yang kelima dengan sebab berjunub janabat. Nah, yang kelima ini dengan sebab janabat. Disinilah yang terlalu banyak yang belum memahaminya. Sebab-sebab mandi yang kelima ini, janabat, sangat penting untuk kita mengetahuinya bersama. Sebab mandi itu yang kelima ini, sebab janabat. Nah, janabat ini bisa dikarenakan berjunub. Bahasa kita berjunub. Berjunub itu bisa sebab dengan karena memasukkan hasyafah. Memasukkan hasyafah, tahu hasyafah? Khatan hasyafah. Hasyafah khatan. Hasyafah itu ujungnya alat kelamin. Nah, ujungnya alat kelamin itu seperti laki-laki yang ada pada laki-laki. Ujungnya laki-laki, maksudnya ujung kelamin laki-laki. Ya, ujung kelamin laki-laki itu kan ada tuh. Nah, dia masukkan ke dalam sesuatu. Maksudnya ke dalam farad. Ke dalam alat kelamin. Tidak mesti alat kelamin manusia.
bisa jadi alat kelamin binatang. Dia memasukkan alat kelamin kepada manusia, wajib mandi. Walaupun tidak keluar mani. Itu makna junub. Walaupun tidak keluar mani. Asal dia sudah memasukkan hasyafahnya, hasyafah khatannya kepada alat kelamin, maka wajib mandi. Walaupun tidak keluar mani. Berarti ujungnya sepertiga dari alat kelamin, sepertiga dari alat kelamin saja dimasukkan, sudah digolongkan kepada berjunub. Baik dimasukkannya itu ke dalam kelamin perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan memasukkan punya laki-laki. Ataupun yang dimasukkan itu kepada binatang, baik dubur maupun kubul. Baik dubur maupun kubul dimasukkan sepertiga alat kelaminnya itu, maka dia digolongkan kepada janabat, wajib mandi. Seperti biasa, keadaan berjunub. Nah, jadi dia memasukkan hasyafahnya ke dalam farad manusiakah, binatangkah, ataupun kepada, ya ini yang satu lagi yang sangat menjijikkan. Memasukkan sesuatu, memasukkan alat kelaminnya ke faradnya ataupun ke dalam alat kelaminnya si mayat. Walaupun ini menjijikkan, tetapi kita harus mengatakannya untuk mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala ini secara pasti. Supaya tidak ada yang berubah walaupun di akhir zaman nanti. Berzina dia dengan mayat. Memasukkan alat kelaminnya ke dalam mayat, ke dalam kubul dan duburnya mayat misalnya. Itu sama, wajib mandi. Si pelakunya yang wajib mandi. Sedangkan si mayat, apakah dia wajib mandi? Dibandingkan lagi seperti tadi, yang pertama tadi menyebabkan wajib mandi dengan sebab yang pertama itu meninggal. Nah, sekarang si yang meninggal ini disetubuhi sama pelaku tadi. Apakah dia mayat itu wajib mandi? Ya tidak wajib mandi. Seandainya wajib mandi, kalian pasti lari kan. Dia cari air ke rumahmu. Apa kamu bisa? Apa kalian bisa menerima tamu ke rumahmu untuk minta masuk kamar mandi untuk mandi wajib? Seperti itu tamunya, gondrong. Nah, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tidak wajib. Tidak wajib mandi bagi si mayat. Yang wajib mandi itu cuman bagi si pelaku. Oknum ini namanya. Tega-teganya. Nah, kembali lagi. Tetap manusia yang disetubuhi atau dimasukkan hasyafahnya ke dalam alat kelamin, baik pintu depan maupun pintu belakang. Sama hukumnya. Wajib mandi. Kemudian kepada hewan, wajib mandi juga. Kemudian dimasukkan ke dalam alat kelamin mayat tadi, wajib mandi juga. Kemudian, apakah itu disengaja atau tidak?
wajib mandi. Kemudian, apakah dia alat kelaminnya itu memakai lapik atau tidak lapik atau tidak berlapis, tetap wajib mandi. Begitulah hukum yang diberatkan kepada sang eksekutor tadi bila melakukannya. Wajib mandi hadas besar, mengangkatkan hadas besar. Nah, jadi hukum-hukum Allah ini sangat teratur. Tidak usah ragu. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sholat, sebelum beribadah kepada Allah apapun ibadahnya itu, tetap Allah menginginkan kita suci terlebih dahulu. Kalau tidak suci, jangan coba-coba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang berhadas besar itu banyak sekali kan hukum-hukum yang haram bagi dia ketika dia berhadas besar. Menyentuh Al-Quran saja haram. Yang tidak berwudu juga gitu. Menyentuh Al-Quran haram. Dan banyak lagi yang haram-haram ketika kita berhadas kecil atau berhadas besar. Oleh karena itu, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah membersihkan dulu, apalagi untuk meminta kepada Allah. Bersihkan dulu dirimu dengan cara bersuci terlebih dahulu, kemudian mengangkatkan hadas kecil dan mengangkatkan hadas besar. Kalau ada hadas besar. Kalau tidak ada, untuk apa kalian angkat hadas besar? Cukup angkat hadas kecil saja. Oleh karena itu, ketika kita sudah suci, nah syaratnya sudah cukup, barulah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang Maha Memberi, yang Maha Pengampun. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.